Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat tahun baru. Ini hari pertama di mana kita akan melangkah di tahun yang baru ini. Dan sebelumnya mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1-11 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri, tapi mari kita kenal sarana-sarana di mana iblis gunakan untuk mencobai manusia. Nah, yang pertama, iblis itu mencobai manusia melalui kebutuhan hidup manusia. Kita tahu bahwa manusia ini memiliki kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan primer yang tidak bisa dihindari. Tanpa kebutuhan itu, manusia tentu tidak akan bisa hidup. Manusia tidak bisa melanjutkan kehidupannya di muka bumi. Karena itu, manusia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi segala keperluan kehidupannya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan apabila manusia itu dalam kondisi terdesak oleh karena desakan kebutuhan, maka dia bisa melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan dasar tadi, sekalipun tindakan-tindakan itu berlawanan dengan nilai-nilai yang dia anut atau kebenaran yang dia miliki atau nilai sosial yang dimiliki. Semuanya itu akan disingkirkan demi kepenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, iblis mengenal persis, ya, iblis tahu persis akan hal ini. Karena itu iblis menggoda manusia melalui kebutuhan tadi, ya. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang nanti saudara baca, ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka dikatakan maka laparlah Yesus. Kata maka laparlah itu menunjukkan saatnya, waktunya. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan maka datanglah iblis, ya. Lalu datanglah iblis. Jadi kata maka lapar lalu datanglah itu menunjukkan kepada tindakan yang tepat waktu. Jadi iblis paham persis. Iblis sangat paham persis tentang kapan dia itu datang dan menawarkan jasa kepada manusia ketika manusia terdesak oleh kebutuhan dasarnya. Karena itu seringkali dalam kehidupan kita, ya, sekali lagi, kita perlu memiliki hikmat daripada Tuhan untuk menghindari keadaan darurat, ya. Ketika kita memperoleh berkat dari Tuhan, kita harus mengaturnya dengan baik. Kita harus mempergunakan secara bertanggung jawab, ya. Tidak boleh sekali-kali kita menganggap kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok urusan lain. Dan itu sangat berbahaya. Kita menggunakan firman Tuhan ini untuk membenarkan tindakan kita. Ingat, ketika kita dalam terdesak kebutuhan, maka iblis akan datang pada saat itu juga. Karena itu, supaya saudara kita semua jangan jatuh ke dalam perangkap iblis, maka diberikanlah bagi kita hikmat dalam mengelola keperluan kebutuhan dalam pelayanan kita. Dan iblis tahu persis. Karena itu banyak orang atau banyak pelayan bisa jatuh kalau dia tidak berhikmat di dalam menggunakan berkat-berkat Tuhan. Karena iblis tahu ketika dalam kondisi terdesak, maka disitulah saat yang tepat di mana dia akan menawarkan jasanya, dan tidak mungkin orang akan menolak itu karena dia membutuhkan segera pertolongan. Jadi sarana yang paling jitu bagi iblis untuk menjatuhkan kita adalah kebutuhan dasar. Karena itu sebagai orang percaya, kita juga sebagai hamba Tuhan, yang pertama mengatasinya adalah pergunakanlah hikmat dalam mengelola berkat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah mengumpulkan, tapi tidak pernah ada yang mati karena kelaparan. Kita harus yakin bahwa Bapa kita yang di surga itu senantiasa mencukupi segala keperluan kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Kalaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatur berkat, namun toh kekurangan. Senjata yang kedua, yakin, percaya bahwa Bapa di surga tetap memelihara kehidupan kita. Itu yang membuat kita mengalami kemenangan. Karena itu Tuhan Yesus menolak tawaran iblis. Tawaran iblis tujuannya adalah supaya kita tunduk kepada pujukannya. Ketika kita tunduk kepada pujukan rayuan iblis, maka kita berada di bawah penguasaannya. Sama dengan kita sudah melakukan kehendaknya, sama dengan kita sudah sujud menyembah kepadanya. Yang kedua,
sarana di mana iblis menggoda kita, yaitu dia menggunakan firman Tuhan. Ya, kalau kita baca ketika Tuhan Yesus dibawa ke satu bukit yang tinggi, dibawa ke atas sebuah bumbungan bait Allah, kemudian iblis pakai firman Tuhan, dikatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menata engkau supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tentu ayat ini berasal dari Mazmur. Nah, iblis menggunakan firman Tuhan ini. Nampak seringkali kita manusia, ya, sebagai manusia, kita semua pasti yakin firman Tuhan 100% benar. Ya dan amin. Yang harus kita lakukan memang betul harus kita lakukan. Masalahnya adalah firman Tuhan ini diucapkan oleh siapa dan maksudnya apa, motifnya apa, itu masalahnya. Adam dan Hawa jatuh karena mereka mendengar firman Tuhan yang diucapkan oleh iblis. Mereka dengar firman Tuhan tapi dia tidak melihat siapa yang mengucapkan firman Tuhan ini. Lalu apa tujuannya, maksudnya, motif apa di balik ucapan firman Tuhan ini? Ketika mereka tidak mempermasalahkan siapa yang mengucapkan dan tujuannya apa, lalu mereka tunduk kepada firman itu, maka mereka sudah melanggar firman Tuhan yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi kita lihat Tuhan Yesus berbeda. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan firman itu, ya, Tuhan Yesus menolak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu memang betul itu firman Tuhan 100% benar. Tapi yang mengucapkannya ini bukan Allah. Yang mengucapkan ini adalah iblis, adalah setan. Tujuannya supaya dia menguasai. Tujuannya adalah supaya Yesus bisa tunduk dan menyembah kepada dia. Karena itu Tuhan Yesus menolak. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kebutuhan jasmani kita atau rohani kita, jasmani, ya, jarang ada kebutuhan rohani yang mendesak. Ketika kebutuhan jasmani mendesak, maka seringkali godaan-godaan ini datang timbul dari diri kita, ya, godaan internal, dia muncul dari diri kita, sehingga kita akhirnya menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang kita yakini bertentangan dengan firman yang dimaksudkan. Tetapi oleh karena kebutuhan, kita menggunakan firman itu demi memenuhi segala yang kita perlukan. Dan ini sangat berbahaya, ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak yakin bahwa Allah itu sanggup memenuhi kebutuhan tanpa kita harus menggunakan firman yang tidak seharusnya tadi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa firman itu tujuan firman adalah untuk mendidik, mengajar, menuntun orang dalam kebenaran dan sebagainya. Tapi kalau kita menyimpang dari tujuan-tujuan tadi, ketahuilah bahwa kita sedang dikendalikan oleh iblis. Dan iblis itu muncul di dalam diri kita. Dia tahu saat yang tepat di mana kita akan menggunakan firman itu untuk membenarkan tindakan. Banyak orang menggunakan firman untuk membenarkan tindakannya. Karena itu mereka tidak sadar bahwa sebenarnya iblis juga ada di dalam hati. Karena itu yakin dan percaya, tolak, hindari hal-hal godaan baik internal maupun eksternal yang datang dari dalam ataupun yang datang dari luar yang menggoda kita untuk menggunakan firman Tuhan tidak pada tempatnya, tidak pada tujuannya. Ini yang harus kita hindari. Dan kalau kita mampu menghindari itu, berarti kita sudah melewati fase kemenangan yang kedua. Kemudian sarana yang ketiga di mana iblis akan menggunakannya, yaitu keberhasilan atau prestasi. Dikatakan di situ iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu artinya kita berhasil. Entah dalam keberhasilan dalam hal apa saja, prestasi dalam hal apa saja, kita harus tetap menjaga kerendahan hati. Sebab Alkitab mengatakan kalau kita tinggi hati, ya, itu awal dari kehancuran. Tapi kalau kita rendah hati, itu awal dari sebuah keberhasilan di mata Tuhan. Jadi keberhasilan yang sesungguhnya di mata Tuhan adalah sekalipun kita berprestasi dalam pelayanan, sekalipun kita berprestasi atau berhasil dalam pelayanan, tapi kita rendah hati, itulah keberhasilan di mata Tuhan. Banyak orang setelah berhasil lalu memandang rendah, ya, atau menganggap enteng orang lain, memang menganggap rendah pelayanan orang lain, menganggap enteng pelayanan orang lain. Pelayanannya itu selalu melihat orang-orang tertentu saja. Kalau orang yang tidak punya, dia tidak mau, tapi orang yang punya dia selalu kunjungi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita terlalu sombong, kita terlalu tinggi hati,
sekalipun apa yang kita raih dalam kehidupan kita, baik prestasi dalam pelayanan atau prestasi di bidang akademik, semuanya itu hanya penunjang di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu tinggi hati, kita harus tetap rendah hati, kita tetap membangun komunikasi dengan semua orang. Tapi kalau kita menjadi tinggi hati karena kita berhasil dalam kehidupan pelayanan kita, maka ingat, kita sudah jatuh ke dalam perangkap iblis. Kita harus menolak. Di situ dikatakan, iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus, lihat keindahan dunia dan segala yang dimiliki. Kalau aku akan memberikan kepada engkau kalau engkau sujud menyembah aku. Jadi kalau ketika orang jatuh ke dalam kesombongan, jatuh ke dalam berbagai keangkuhan, arogansi dan sebagainya, yang selalu memandang muka, memandang rendah dan sebagainya terhadap orang lain, sebenarnya sudah masuk dalam perangkap iblis. Ya, ketika dia sudah diberkati dengan material secara dunia, mungkin punya banyak ini dan itu, banyak rumah, banyak kendaraan, banyak tabungan, lalu dia menjadi sombong. Sebenarnya ketika dia sombong, itulah sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Karena itu kita tidak perlu mengejar hal-hal seperti itu. Pelayanan kita adalah pelayanan kepada manusia. Kita membangun bait Allah secara manusia. Kalaupun itu diberkati, itu kalau kita mengalami kemenangan. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir, kalau kita sudah mengalami tahap yang ketiga, ketika kita sekalipun secara prestasi dan secara pelayanan kita berhasil, tapi kalau kita tetap rendah hati, ya, kita menang terhadap iblis, maka ayat yang terakhir dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Ketika kita melewati 3 fase yang tadi, maka malaikat Tuhan akan melayani. Artinya kita akan diberkati. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan berdaulat memerintahkan siapapun untuk memberkati kita. Yang penting tujuan kita adalah melayani jiwa-jiwa, bukan hal-hal yang lain. Ini yang harus kita kerjakan di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman hamba Tuhan. Kiranya di tahun baru ini kita tetap waspada dan bisa menang terhadap godaan-godaan iblis yang digunakan dengan cara 3 fase yang tadi. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami memperoleh kemenangan dan kami boleh diberkati di sepanjang tahun 2021. Sekalipun mungkin banyak ada tantangan, namun kami percaya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.